Listrik adalah aliran muatan listrik yang terjadi karena adanya perpindahan elektron atau partikel muatan negatif dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari situlah timbul arus listrik yang bisa dimanfaatkan untuk menyalakan berbagai alat. Arus listrik dalam tubuh manusia. Manusia bergerak karena adanya arus listrik dalam tubuh kita yang muncul dari getaran molekul. Molekul ini berkomunikasi lewat getaran elektromagnetik dan air menjadi penghantar pesan lewat tubuh kita. Dan proses inilah yang membuat tubuh kita memiliki arus listrik yang menjadikannya menjadi medan elektromagnetik. Sistem saraf, otak, dan pertumbuhan tulang dikendalikan oleh sinyal listrik. Impuls saraf dihantarkan oleh ion-ion yang bermuatan, dan semakin banyak ion yang bergerak, semakin banyak pula sinyal listrik yang dihantarkan ke dalam organ tubuh. Hal ini dapat menyebabkan tubuh manusia juga dapat dipengaruhi oleh sinyal listrik dari luar. Energi utama tubuh berasal dari ATP yang diproduksi mitokondria melalui respirasi sel. Energi ini menciptakan perbedaan tegangan listrik atau biopotensial pada sel, terutama sel saraf dan sel otot, sehingga memungkinkan tubuh untuk bergerak dan menjalankan berbagai aktivitas kehidupan. Elektrokardiograf atau EKG, detak jantung yang menghasilkan impuls listrik alami. Kemudian proses listrik. Elektroda di kulit menangkap sinyal kecil MV, diperkuat oleh amplimeter, lalu diubah menjadi grafik gelombang PQRST. Fungsinya adalah melatih irama, detak, dan kondisi jantung pada pasien. Defibrilator adalah alat yang menyimpan energi di kapasitor lalu melepaskan arus listrik bertegangan tinggi melalui pedal sehingga dapat menghentikan fibrilasi. Alat ini mempunyai fungsi untuk mengubah atau menormalkan detak jantung yang awalnya berhenti menjadi irama detak jantung yang normal sehingga jantung dapat berdetak kembali. Ventilator, awal mulanya pasien tidak bisa bernapas dengan spontan atau membutuhkan bantuan oksigen. Kemudian yang kedua, proses listriknya, yaitu sumber listrik menggerakkan motor atau kompresor untuk mengatur aliran udara atau oksigen, serta sensor mendeteksi tekanan volume dan tekanan kadar O2. Kemudian sistem kontrol menyediakan suplai, dan fungsi dari ventilator yaitu membantu pernapasan atau suplai oksigen sesuai dengan kebutuhan pasien. Atau pompa infus. Pasien membutuhkan cairan atau obat dengan dosis dan kecepatan yang tepat. Motor listrik menggerakkan plunger atau roller untuk menekan selang infus. Sensor mengukur kecepatan aliran. Mikrokontroler mengatur motor, dan alarm berbunyi jika ada hambatan atau cairan habis. Fungsinya untuk memberikan obat atau cairan pada tubuh pasien secara akurat dan aman. Elektronsefalograf. Neuron otak menghasilkan impuls listrik saat beraktivitas. Elektroda di kulit kepala menghasilkan sinyal listrik sangat sedikit, lalu diperkuat oleh amplifier. Lalu komputer otak menampilkan gelombang otak seperti alfa, delta, theta, dan beta. Oke, fungsinya apa sih? Oke, fungsinya itu untuk mendeteksi aktivitas listrik di otak guna untuk diagnosis medis. Ekstrakauter atau diatermi, arus listriknya dialirkan dari frekuensi yang tinggi, dialirkan ke ujung logam yang disebut probe, akan menghasilkan panas yang membakar atau memotong jaringan. Nah, fungsinya ini untuk membantu menghentikan pendarahan dan juga membantu dalam tindakan pembedahan. Memastikan alat listrik berfungsi baik dan tidak ada kabel terkelupas sebelum digunakan. Yang kedua, menggunakan colokan khusus rumah sakit yang didesain untuk menjaga keselamatan pasien. Yang ketiga, pastikan tangan tetap klik
sebelum menggunakan alat listrik. Yang terakhir, pastikan kabel tidak berlikur sehingga tidak membuat santet. Yang pertama, jangan menyentuh alat listrik dengan tangan basah. Yang kedua, jangan menggunakan stop kotak bertumpuk karena dapat berisiko korsleting. Yang ketiga, jangan mencabut kabel terlalu keras dari colokan. Dan yang keempat, jangan membiarkan kabel dengan posisi terlentang tanpa